Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Mahmudah dari SMP Negeri 48 Samarinda. Pada podcast kali ini, mari kita melihat industri dari sudut pandang ilmu kimia. Sarung Samarinda merupakan salah satu produk unggulan di Kalimantan Timur. Proses pembuatannya masih sering dilakukan secara tradisional, dari pemilihan benang, proses pewarnaan, penjemuran, hingga penenungan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Nah, ada pertanyaan menarik nih. Kenapa warna pada sarung Samarinda tetap indah walaupun sudah kita pakai bertahun-tahun? Nah, tapi kenapa sebagian pada sarung Samarinda warnanya juga cepat lebih pudar? Dan gimana proses produksinya agar tetap ramah lingkungan? Nah, jawabannya ada ilmu kimia nih. Kimia mengajarkan bahwa warna tidak hanya indah dipandang mata saja. Warna berasal dari molekul yang harus mampu berikatan dengan serat kain. Ikatan inilah yang menentukan warna akan cepat lebih pudar atau tetap bertahan walaupun sudah kita cuci berkali-kali. Proses pencelupannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan loh. Kita harus menentukan suhu, pH larutan, waktu pencelupan, hingga jenis zat pengikat warna atau mordant yang menentukan hasil akhir kain. Artinya, sarung yang kita pakai itu adalah perpaduan hasil dari seni dan ilmu pengetahuan. Lalu, gimana jika pengetahuan kimia kita gunakan untuk membantu para perajin menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan? Karena banyak industri tekstil yang menghasilkan limbah pewarna dan mencemari lingkungan. Sebagai kota yang dialiri Sungai Mahakam, tentunya Samarinda memiliki tanggung jawab besar untuk melindunginya. Melalui penelitian, kita dapat mengembangkan pewarna alami dari tumbuhan di Kalimantan. Misalnya dari daun, kulit kayu, dan buah-buahan yang memiliki pigmen alami. Kimia membantu mengajarkan gimana pigmen alami dapat diekstrak, distabilkan, dan diaplikasikan sehingga menghasilkan warna yang tahan lama. Selain itu, limbah cair hasil pewarnaan dapat kita olah dengan menggunakan teknologi adsorben berbahan aktif atau biofilter sehingga lebih aman sebelum kembali ke lingkungan. Inilah wajah industri masa depan. Tidak hanya menghasilkan produk-produk yang indah, namun juga ikut menjaganya. Tetapi teknologi saja tidak cukup loh, karena sebuah inovasi terlahir dari kita atau manusia yang ingin belajar. Disinilah pendidikan kimia memegang peranan penting. Bayangin, jika siswa di Samarinda tidak hanya diajarkan teori tentang larutan, asam basa, atau ikatan kimia di dalam buku, mereka diajak mengunjungi sentra tenun, menganalisis proses pewarnaan benang, menguji ketahanan warna, membandingkan pewarna sintetis dengan pewarna alami, bahkan merancang inovasi sederhana untuk mengurangi limbah produksi. Dengan cara seperti itu, kimia tidak lagi terasa jauh dari kehidupan. Kimia menjadi ilmu yang lebih hidup, ilmu yang berada di tengah budaya, ilmu yang melestarikan warisan daerah, sekaligus ilmu yang meningkatkan industri daya saing. Bukankah pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar? Ketika peserta didik mampu menghubungkan sistem konsep kimia dengan industri tenun, mereka tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar. Mereka sedang disiapkan menjadi peneliti, inovator, teknopreneur, bahkan pendamping UMKM yang mampu membawa produk lokal ke nasional hingga internasional. Semoga suatu hari nanti ketika dunia mengenal sarung Samarinda, mereka tidak hanya mengetahui keindahannya saja. Mereka tahu di balik kisahnya bahwa warna yang melekat itu adalah perpaduan hasil dari budaya, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. See you, bye-bye!